Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan sehingga kita bisa mengenal ajaran agama ini dan bisa memuji Allah dan bisa meminta kepada Allah apapun yang kita inginkan. Ini dikarenakan adanya petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menjadi umat yang menjadi pilihan. Oleh sebab itu perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan nanti kelak kita semua akan mencari beliau dan akan memintakan kepada beliau syafaatnya. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas surat Asy-Syams, di mana dinamakan surat ini di semua buku-buku tafsir, kitab-kitab tafsir dengan nama yang paling banyak disebutkan. Imam Tirmizi dan Ibnu Arabi menjelaskan nama surat ini adalah Asy-Syams tanpa ada Wasyams, dikarenakan pembukaan surat ini dimulai dengan Wasyamsi wadhuhaha. Nah, di dua ulama ini menjelaskan dengan nama surat yaitu Asy-Syams, sedangkan Imam Bukhari beliau menjelaskan nama surat ini adalah Wasyamsi wadhuhaha. Perbedaan penamaan ini sehingga para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya walam yadhkurha fil itqan ma'aswar allati laha aktsarun min ism, bahwasanya nama surat ini adalah nama surat yang paling banyak disebutkan di dalam terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Dikarenakan mereka mendengarkan riwayat yang berbeda-beda dari para sahabat, dan hal ini merupakan hal yang wajar. Pada saat kita mendengar ada orang menyebutkan surat yang namanya Wasyamsi wadhuhaha, maka kita menerimanya karena itu ada yang meriwayatkannya. Pada saat ada yang menyebutkan surat Asy-Syams, maka kita juga bisa menerimanya. Yang tidak bisa kita terima adalah orang yang berantam pada saat terjadi perbedaan penamaan tersebut, sehingga mereka saling bermusuhan, sehingga mereka saling membenci antara satu sama lain. Begitu mereka berbeda pendapat, maka mereka akan saling membenci antara satu sama lain. Itu tidak pernah diajarkan ajaran kebencian sesama umat Islam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah,
Surat ini merupakan surat yang ke-26 pada saat diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia diturunkan setelah surat Al-Qadar dan sebelum surat Al-Buruj. Berarti setelah diturunkan surat Al-Qadar, Al-Qadar yang ke-25, 26 itu adalah Asy-Syams, dan 27 itu adalah Al-Buruj, dan jumlah ayatnya itu adalah 15 ayat. Itu merupakan pendapat jumhur amsar. Berapa jumlah ayatnya? 15. Namun menurut Ahlul Makkah, orang-orang Makkah menyebutnya bahwasanya jumlah ayatnya itu adalah 16 ayat. Ini yang terjadi perbedaan hal-hal seperti ini, hal yang wajar. Kenapa? Karena semua mereka berpendapat itu berdasarkan riwayat yang mereka mendengarkannya. Adapun isi mukaddimah di dalam tafsir Ibnu Ashur ini, beliau menjelaskan bahwasanya tuhaddidul musyrikina bi annahum yushaku an yusibahum adzabu bi isyrakihim wa takdzibihim. Orang-orang musyrik itu mereka tidak mempercayai bahwasanya pada saat mereka mengingkari ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, maka mereka itu akan diazab. Kenapa? Karena mereka nggak yakin dengan adanya hari kebangkitan. Mereka tidak yakin dengan adanya hari kiamat. Mereka tidak yakin akan adanya pembalasan baik dan pembalasan buruk. Sama dengan orang-orang yang tidak yakin pada saat dia, kenapa harus pergi salat subuh? Kenapa kita harus duduk di tempat ini? Kalau seandainya kita tidur di atas tempat tidur kita jauh lebih enak. Nah, kenapa kita mau berlelah-lelah diri, menahan rasa kantuk, ya, untuk duduk di sini? Karena kita mempunyai sebuah keyakinan bahwasanya duduk kita di subuh ini, lelah kita, setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Kapan kita ketahui balasan tersebut? Pada saat kita sudah meninggal dunia. Begitu kita meninggal dunia, kita akan merasakan sensasi semua amal yang kita lakukan. Dan ini sudah pernah saya jelaskan. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sya'ban, beliau itu suatu hari tidak ada hadir di salat subuh. Salat subuh bangsa Rasul itu kan cuma 3 saf yang ada atapnya, Masjid Nabawi. Dan Sya'ban selalu memilih sisi sebelah kanan. Rasul menanyakan absensi, mana Sya'ban? Belum datang Rasul. Mereka menunggu. Setelah sekian lama ditunggu, maka Rasul melaksanakan salat. Dan begitu beliau salat, setelah salat beliau menanyakan, ada yang tahu rumah Sya'ban? Ada. Rasul beserta para sahabat keluar dari masjid dan hingga sampai ke rumah Sya'ban di waktu duha. Bayangkan berapa jauh berjalan kaki Rasulullah, sekitar 3 jam. Menandakan apa? Sya'ban salat subuh jalan kaki itu 3 jam. Hari ini siapa di antara kita yang ada pergi salat subuh 3 jam jalan kaki? Mungkin bapak-bapak yang di militer ada berjalan kaki selama 3 jam atau 4 jam atau berhari-hari. Kenapa sanggup? Dikarenakan itu memang sudah perintah. Nah, bagaimana dengan Sya'ban? Dia berjalan kaki salat subuh setiap hari, dia salat itu berjalan sejauh 3 jam. Begitu sampai Rasul di rumah Sya'ban, apa yang Rasulullah tanyakan, di mana Sya'ban? Sya'ban barusan meninggal wahai Rasulullah. Apa yang dia ucapkan? Dia mengucapkan 3 hal. Oh, kenapa tidak lebih jauh? Oh, kenapa tidak yang baru? Oh, kenapa tidak semuanya? Ini menunjukkan apa? Bahwasanya dia berjalan dengan sangat jauh dan dia merasakan pada saat dia sakaratul maut, merasakan nikmatnya pahala jalan salat yang begitu jauh, sehingga dia mengatakan, oh kenapa tidak lebih jauh lagi? Sedangkan oh kenapa tidak semuanya? Suatu hari dia kedatangan orang yang sudah kelaparan, orang meminta makanan, sedangkan di rumahnya hanya ada 1 potong roti dan 1 gelas susu. Dia membelahnya, roti tersebut diberikan setengah untuk orang yang meminta, dan susu tersebut diberikan kepada orang yang meminta setengah gelasnya. Namun dia merasakan bagaimana nikmatnya sedekah, sehingga dia mengatakan, oh kenapa tidak semuanya?
Dan suatu hari pada saat sedang berjalan kaki di salat subuh, dia berjumpa dengan salah seorang yang sudah terduduk tidak sanggup jalan lagi karena kedinginan. Madinah kalau di musim dingin itu suhu udaranya itu bisa mencapai 0 derajat Celcius. Bukan dingin saljunya, tidak ada salju di sana, tapi dingin angin itu yang membuat kita tidak sanggup menembus di subuh hari. Sehingga kita di Madinah itu sering pakai sal, pakai kain rida. Untuk apa? Untuk menutupi kuping dan leher. Karena dua anggota tubuh ini sangat sensitif pada saat terkena dengan angin. Nah, begitu dia lagi jalan, dia bertemu dengan orang yang sudah tidak sanggup lagi jalan karena kedinginan, maka dia buka bajunya. Dia pakai baju 2 lapis. Baju yang di luar itu baju yang sudah tua. Dan dia mengatakan, oh kenapa tidak yang baru? Kenapa? Karena dia merasakan sensasi bagaimana nikmatnya bersedekah baju terhadap orang yang berjalan kaki. Nah, orang-orang kafir mereka semua tidak yakin dengan akan kebaikan dan risalah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Allah memulai ayat ini dengan bersumpah. Gitu ya. Dan sumpah tersebut menunjukkan bahwasanya berita tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah berita benar. Nah, sama seperti hari ini pada saat kita masuk mahkamah, masuk pengadilan, kita diminta apa? Untuk bersumpah, untuk menunjukkan apa? Apapun yang kita katakan itu adalah benar. Kesaksian kita itu menunjukkan apapun yang kita lakukan itu adalah benar. Maka di sini Allah bersumpah, ya. Dan Allah bersumpah dengan sesuatu yang agung, dengan sesuatu yang dahsyat, ya. Bi asya'il mu'adhimatun wa dzakara min ahwaliha wa ma huwa dalilun ala badi'us sana'illahi ta'ala. Dikarenakan sumpah Allah itu dengan makhluknya yang agung, yang besar, itu merupakan hasil ciptaan Allah. Alladzi la yusyarikuhu fihi ghairuhu fa huwa dalilun ala anna munfaridun bil ilahiyah. Bahwasanya dalam hal proses penciptaan tersebut tidak ada urusan campur tangan seorang pun. Ini menunjukkan bagaimana keagungan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak ada campur tangan satu orang pun. Tidak ada campur tangan satu makhluk pun. Allah sendiri yang menciptakannya. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Bahwasanya awalam ya'lamil ladzina kafaru anna as-samawati wal ardi kana ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya dulunya langit dan bumi itu adalah satu padu? Satu padu menandakan dari sebuah massa yang sangat padat. Fafataqnahuma, maka kami ledakkan massa tersebut. Dan inilah yang dinamakan dengan teori Big Bang. Dari mana Rasul tahu bahwasanya dulunya langit dan bumi satu padu? Kalau seandainya yang menyampaikan itu bukan yang menciptakan. Betul? Kalau seandainya bukan Allah yang menciptakannya, Rasul tidak tahu teori Big Bang. Teori Big Bang itu baru bisa diketahui oleh manusia setelah 14 abad. Maka banyak orang yang masuk Islam pada saat mereka membaca Al-Quran. Kenapa? Karena itu bukan perkataan dari Muhammad. Pasti itu adalah perkataan dari Sang Pencipta. Berbeda dengan kitab-kitab lain. Mohon maaf misalnya, saya tidak mengatakan kitab yang dipegang oleh orang Kristen hari ini adalah Injil, tidak. Tapi itu adalah Bible. Beda sama Injil. Injil itu memang mushaf yang diturunkan kepada Nabi Isa tanpa ada perubahan. Kalau Bible itu sudah ditulis oleh manusia. Banyak sekali penambahan, penghapusan, ya. Banyak sekali terjadi hal-hal yang sudah kecurangan. Begitu juga dengan Perjanjian Lama. Itu namanya Taurat. Kita tidak bisa mengatakan Perjanjian Lama itu adalah Taurat, karena Taurat itu sudah banyak terjadi penghapusan dan perubahan yang dilakukan oleh manusia. Nah,
Banyak informasi-informasi pada saat Allah bersumpah dengan matahari dan waktu duha, sebagaimana firman Allah dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Ini merupakan 4 ayat yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini. Pertama sekali, ya, Allah bersumpah dengan matahari dan waktu duha. Nah, di sini Allah menjelaskan dengan wal qasam litakidil khabar al maqsud, dan sumpah itu merupakan penguatan terhadap berita yang disampaikan. Min a'dha'i makhluqatillahi dzatan wa ma'nan dalatun ala badi'i hikmatuhu wa qawiyyun qudratuhu. Bahwasanya sumpah-sumpah tersebut disebutkan dengan berbagai macam jenis makhluknya, diantaranya itu adalah matahari. Matahari itu besarnya itu 300 kali lebih besar dari bumi kita. Coba bayangkan, kalau kita membandingkan 300 kali itu, tak ubahnya antara guli dengan bola basket. Begitulah ukuran besarnya matahari itu. Dan matahari itu merupakan sumber api yang sangat panas. Api tersebut itu akan mencapai ke bumi cahayanya dalam jangka waktu 8 menit. Matahari yang kita tatap setiap pagi itu akan sampai cahayanya ke bumi dalam jangka waktu 8 menit. Itu menunjukkan kecepatan cahaya per detik itu adalah 300.000 kilometer. 300.000 kilometer itu kecepatan cahaya per detik. Sehingga apa? 150 juta kilometer jarak antara bumi dengan matahari itu bisa sampai cahayanya dalam jangka waktu 8 menit. Bagaimana kuasa Allah? Sehingga apa? Allah menjelaskan bahwasanya matahari itu merupakan sesuatu yang memang makhluk yang besar, dan dia mempunyai banyak sekali manfaat bagi manusia. Manfaat yang paling jelas, dia itu akan menampakkan cahayanya kepada kita. Bisa dibayangkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita tidak mendapatkan matahari sarmadan ila yaumil qiyamah, Allah menjelaskan, kalau seandainya matahari itu tidak pernah ada sampai dengan hari akhirat, kebayang enggak ibu-ibu mau jemur pakaian pakai apa? Menyuci tidak akan pernah kering. Ya. Ini kondisi apabila kita tidak ada matahari, ataupun malam sepanjang hari, ya, sampai dengan hari akhir, sampai dengan hari kiamat, maka kita tidak akan pernah merasakan bahwasanya cahaya matahari tersebut. Atau Allah balik, bagaimana kalau seandainya matahari itu sepanjang masa tidak akan pernah kita bisa istirahat. Hal-hal seperti ini harus menjadi sebuah renungan bagi kita. Dan di sini Allah menyampaikan dengan wadhuhaha. Kenapa disebut dengan waktu duha? Karena waktu ini adalah waktu yang penting bagi umat Islam. Walaupun banyak di antara kita yang salah menggunakan waktu ini. Salah menggunakan waktu ini, mereka tidak memanfaatkannya sebaik mungkin. Dan berapa banyak di antara kita pada saat kita melihat matahari di waktu duha terbayang dengan ayat ini. Inilah momen pada saat Allah menyampaikan kepada kita semuanya waktu duha. Kapan waktu duha? Yaitu setelah keluar matahari sampai dengan pukul 10. Ternyata secara saintis itu baru bisa dibuktikan apabila orang mendapatkan asupan cahaya di waktu dari pukul 8, dari pukul 7 sampai dengan pukul 10, itu akan mendapatkan ultraviolet. Ya, berbeda sama orang kena matahari di pukul 12, bisa gosong, bisa hitam, dia bisa hangus.
Tapi begitu seseorang mendapatkan asupan cahaya matahari dari pukul 7 sampai dengan pukul 10, dia akan mendapatkan ultraviolet. Dulu waktu kejadian COVID, apa yang dianjurkan? Pada saat kita pagi harus terkena matahari. Matahari kapan? Matahari di waktu duha. Maka Allah sendiri yang menyebutnya bahwasanya wadduha waktun irtifa'u syamsi 'ala al-ufuqi masyariqiha wa dhuhuri sya'iha, yaitu waktu duha itu adalah waktu di mana nampaknya cahaya matahari, sehingga dengan nampak tersebut kita bisa membedakan antara waktu kegelapan tadi, transisi, sehingga menampakkan cahayanya sebelum sampai dengan panasnya matahari. Apa yang kita lakukan di waktu duha ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah? Rasulullah SAW melakukan salat duha. Berapa rakaat salat duha yang dilakukan? Yaitu ada yang mengatakan sunnatnya 2 rakaat. Kalau sanggup melakukan 4 maka itu lebih baik. Kalau sanggup melakukan 8 itu jauh lebih baik. Tidak panjang-panjang. Rakaat pertama dibaca wadduha, rakaat kedua dibaca qul huwallahu ahad. Kenapa kita disuruh 4? Dikarenakan 4 itu, 2 itu untuk sedekah tulang kita. Ruas sandi kita itu ada 360 sandi. Itu semuanya kita sedekahkan dengan 2 rakaat salat duha. Tubuh kita itu harus mempunyai sedekah, dan sedekahnya itu adalah dengan salat duha. Mulai hari ini kalau kita mau sedekah terhadap tubuh kita, maka sedekahlah dengan salat duha. Agar apa? Agar dia sehat, agar dia itu mendapatkan asupan energi rohaninya. Jadi ada sebagian orang yang memang salat duha untuk dimudahkan rezeki, boleh, tidak ada masalah. Tapi yang kasihannya, kalau seandainya balasan itu diberikan tunai oleh Allah, nanti di hari akhirat tidak diberikan lagi. Ini yang paling dikhawatirkan. Kenapa? Ada sebagian anak muda pada saat mereka belajar entrepreneurship sama saya katakan, jangan salat duha untuk bertambah rezeki. Kenapa? Karena kalau itu yang dilaksanakan, maka kita akan termotivasi beribadah itu hanya untuk mendapatkan rezeki. Nah, dia disertakan, betul Ustaz. Saya pertama-tama mendengarkan ceramah Ustaz, di awal pertemuan Ustaz mengatakan salat duha, saya praktekkan. Sehingga apa yang dia katakan, setiap dia salat duha, hasil desain dia itu mendapat bayaran yang mahal. Dia ceritakan dia desain grafis. Setelah dia salat duha, dia desainnya lebih bagus, dan dia dibeli desainnya lebih mahal. Tapi begitu dia tidak salat duha, desainnya tidak laku. Saya bilang, ini jangan sampai beralih. Jangan sampai beralih kita beribadah hanya untuk mendapatkan rezeki. Ini yang paling bahaya. Tapi kembali kepada ayat ini, Allah bersumpah dengan matahari dikarenakan dia makhluk yang besar dan spektakuler, dan waktu duha itu adalah waktu yang bagi kita untuk bisa merenungi tentang bagaimana kuasa Allah. Dengan apa kita isi waktu duha tersebut? Sempatkan waktu tersebut untuk kita laksanakan salat, paling tidak 2 rakaat. Ada jamaah yang menceritakan, Ustaz, saya salat duha, alhamdulillah sudah saya jaga. Mulai kapan? Mulai dari lahir anak, katanya. Lahir anak pertama dia salat 2 rakaat. Lahir anak kedua dia salat 4 rakaat. Lahir anak ketiga dia salat 6 rakaat. Lahir anak keempat dia salat 8 rakaat. Oh bagus. Bertambah nikmat, bertambah rasa syukur. Itu yang dia lakukan. Nah, sampai dengan hari ini dia melakukan salat, itu baru istri dari pertama. Ya, kalau ada istri kedua berarti bertambah lagi nanti salat duhanya. Begitu kepintal ya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya Allah berfirman, wal qamari idza talaha, dan demi rembulan yang menampakkan cahayanya. Nah, di sini tidak disebutkan bahwasanya bulan itu mempunyai cahaya. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Disebutkan dengan kata-kata talaha. At-talaha wa at-tatabu', yaitu mengikuti.
Bermakna apa? Saintis baru bisa membuktikan Al-Quran itu hari ini, bahwasanya bulan tidak mempunyai cahaya, tapi bulan itu mendapatkan cahaya dari matahari. Kira-kira ada enggak informasi dari Nabi Muhammad tentang sains tersebut? Kalau bukan, seandainya itu disampaikan oleh Allah, oleh Sang Khalik, oleh pencipta kepada Nabi Muhammad. Karena waktu itu tidak ada teknologi, tidak ada yang dinamakan dengan teleskop yang bisa melihat ke bulan. Dan semua informasi itu sudah dikemas oleh Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga hari ini kita baru tahu bahwasanya bulan itu ternyata tidak ada sumber cahaya. Dia itu mendapatkan cahaya dari matahari. Sehingga pada saat matahari, karena bulan dia itu at-tatabu' tadi mengikuti, dia akan mengikuti matahari. Dan di tengahnya ada bumi. Begitu dia nampak sedikit, itulah yang dinamakan dengan hilal. Nampaknya sedikit. Sehingga nanti akan nampak akan lebih besar. Begitu besar, itulah yang dinamakan dengan purnama. Dan ini menunjukkan bahwasanya inilah ijaznya, mukjizatnya Al-Quran. Dan ini bukan perkataan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak tahu informasi itu. Yang mengetahui informasi itu adalah Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Orang-orang kafir, mereka itu begitu mendapatkan bacaan ini, pasti mereka masuk Islam. Kenapa? Karena mereka meyakini inilah kitab suci yang benar-benar. Tidak ada perubahan. Wal qamar yattabi'u syams, dan bulan mengikuti matahari. Wa fil ayah isyaratun ila anna nurul qamar mustafadatun min nurul syams. Dan ayat ini menjelaskan bahwasanya cahaya yang didapati dari bulan itu merupakan cahaya yang berasal dari matahari. Li'annahu hidayahu kanurul syams. Kenapa Allah menyebutkan dengan matahari? Dikarenakan cahaya matahari itu merupakan hidayah yang menerangi. Hidayah itu bisa menerangi tubuh yang kendati sakit, namun dia tidak akan pernah merasa berat. Bisa dibayangkan, tubuhnya memang sudah lunglai, tapi dia tidak akan pernah merasa berat. Kenapa? Karena di dalam tubuh tersebut ada hidayah. Matahari itu akan terus menyinari ke seluruh pelosok alam ini. Wa fihi isyaratun ila al-wa'di bi intisharihim fil alam ka intishari nur syams, bahwasanya hidayah tersebut akan terus tersebar ke seluruh jagat raya ini sebagaimana ka intishari nur syams, sebagaimana tersebarnya cahaya matahari. Wattaba'al qamar li'annahu yuniru fi dhulam, dan bulan menerangi di tengah kegelapan malam. Kalaulah seandainya tidak ada malam, maka kita tidak akan pernah bisa menikmati keindahan rembulan. Hari ini kenapa rembulan itu indah? Dikarenakan adanya kegelapan. Cobalah misalnya siang hari nampak bulan, ada indah bulan? Tidak indah. Kenapa? Karena tidak memantulkan cahaya. Namun dikarenakan gelapnya malam, maka bulan tersebut akan nampak indah. Nah, begitu juga dengan cahaya rembulan. Cahaya rembulan itu merupakan sebuah cahaya di tengah kegelapan kita. Siapa di antara manusia yang tidak mempunyai dosa? Namun rembulan tersebutlah cahaya pada saat seseorang telah melakukan dosa, dia mendapatkan cahaya hidayah tersebut di tengah kegelapannya. Pada saat dia jauh dari Allah, pada saat dia tidak dekat dengan Allah, pada saat dia jauh dari Rasulnya, maka datanglah cahaya, yaitu cahaya rembulan di saat seseorang dalam kegelapan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wadhamirul mu'annas fi qawlihi jallaha, ya, wal qamari wan nahari idza jallaha, dan demi siang hari yang meneranginya, itu merupakan zahiratun annaha a'idun ila syams, dia menunjukkan bahwasanya dia kembali kepada matahari, di mana
matahari di saat siang hari itu menunjukkan terang benderangnya. Wal laili idza yaghshaha, dan apabila malam hari menyelimutinya, ini menunjukkan bahwasanya kegelapan itu adalah tempat bagi kita untuk beristirahat. Fa innal kufr wal ma'asi tumathilu fi dhulumati wal iman wat ta'ah. Dikarenakan kekufuran dan kemaksiatan itu diisyaratkan dengan kegelapan. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu adalah orang-orang yang berada dalam kegelapan. Maka dia memerlukan cahaya matahari. Cahaya matahari, cahaya rembulan itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa yukhrijukum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idznih." Dan di mana Allah, sebagaimana Allah telah mengeluarkan dari kalian minadh-dhulumat, dari kegelapan, ilan nur biiznihi, kepada cahaya. Dan yang menariknya, cahaya tersebut hanya ada satu, kata-katanya nurun, ya, bukan anwar. Kalau seandainya anwar itu banyak cahaya, tapi cahaya itu hanya satu. Menunjukkan apa? Hidayah itu cuman satu, kebenaran itu cuman satu. Dari siapa? Dari Allah. Jadi tidak ada kebenaran-kebenaran yang lain. Mohon maaf kalau seandainya ada statement yang mengatakan bahwasanya semua agama itu benar. Tidak. Karena kita harus menyampaikan innad dina indallahil Islam. Agama yang benar itu hanya dari Allah. Ya. Jangan sampai pada saat kita menjaga agar teman tidak sakit hati, ya kan, kita membenarkan sesuatu yang memang dilarang di dalam agama. Dan ini sangat jelas bahwasanya liyukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur. Nurnya cuma satu, cahaya itu cuma satu, hidayah itu cuma satu, petunjuk itu cuma satu, dari Allah. Tidak akan pernah benar agama yang lain. Yang benar hanya agama Islam. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, agamanya cuma satu, yaitu agama Islam. Apa itu Islam? Menyerahkan diri. Beda sama agama-agama lain. Ya, Hindu, Buddha itu dinisbahkan, disandingkan kepada nama orang, nama tempat. Kristen itu adalah gelar. Ya, Yahudi nama anak, Yahuda. Tapi kalau Islam agamanya apa namanya? Islam, menyerahkan diri. Dari siapa? Mulai dari Adam sampai dengan Muhammad, semuanya menyerahkan diri kepada Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, wal ghashi huwa wal laili idza yaghshaha. Insyaallah akan kita bahas wal ghashi fil haqiqah huwa at-takwir al-ard wa dawwaraha tijah al-mudhaharat asy-syams. Dan wal laili idza yaghshaha, dan demi malam yang mengikuti mengitari porosnya. Kenapa? Karena malam itu akan mengikuti daripada siang. Silih berganti antara siang dengan malam tersebut. Karena informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini adalah sebuah ilmu, dan ilmu ini tidak pernah diketahui oleh orang kecuali bisa dibuktikan secara saintifik di abad yang ke-20. Dulunya orang tidak pernah menyangka bahwasanya matahari itu akan berputar pada porosnya, bumi akan berputar pada porosnya, bulan akan berputar pada porosnya. Informasi itu tidak diketahui. Namun Rasulullah SAW sudah menyampaikan informasi tersebut sejak 14 abad yang lalu. Ini menunjukkan bahwasanya semua yang disampaikan oleh Rasul itu bukan hasil ucapan keluar dari mulut Rasul, tapi ini adalah bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataan dari Sang Pencipta jagat raya ini. Semoga 4 ayat ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan bertadabbur diri kita terhadap ayat-ayat Allah ini, sehingga lebih mudah bagi kita untuk menghafalnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.